Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Mutasimin dari program studi Hukum Keluarga Islam ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Jarima, Qisas atau Diyat. Langsung kepada halaman kedua. Konsep jarima, qisas atau diyat. Jadi, jarima qisas atau diyat adalah tindakan pembunuhan atau penganiayaan yang dikenakan hukuman berupa hukuman mati atau denda atau diyat sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi si pelaku. Lanjut slide berikutnya. Dasar hukum jarima qisas atau diyat. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 mengatur tentang hukum qisas. Terus yang kedua, As-Sunnah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang pelaksanaan qisas. Dan yang ketiga, ijma ulama, sebagaimana kesepakatan para ulama mengenai pelaksanaan qisas atau diyat. Lanjut ke slide yang berikutnya. Jenis-jenis jarima qisas atau diyat. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak direncanakan. Dan yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja tetapi ada unsur kesengajaan. Dan yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kelalaian dan tidak disengaja. Lanjut ke slide berikutnya. Syarat-syarat pelaksanaan qisas atau diyat itu ada 4. Yang pertama, berakal atau dan balik, ya sama ji. Pelaku harus sudah dewasa dan sehat akal. Dan yang kedua, korban bukan budak. Yang dimaksud korban harus memiliki status hukum yang sama dengan pelaku. Dan yang ketiga, tidak ada pemaafan. Maksudnya tidak ada pengampunan dari pihak korban atau keluarganya. Dan yang terakhir, yang keempat, alat yang digunakan. Maksudnya alat yang digunakan harus sesuai dengan tindakan, maksudnya harus sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Lanjut ke slide berikutnya. Hak korban atau keluarga ada 4 juga. Yang pertama, qisas, yaitu menuntut balas yang setimpal kepada pelaku. Dan yang kedua, diyat, yaitu menuntut ganti rugi berupa pembayaran kompensasi. Dan yang ketiga, pemaafan, yaitu memilih untuk memaafkan pelaku dan tidak menuntut qisas maupun diyat. Yang terakhir, perdamaian. Yang maksudnya perdamaian, mencapai kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku. Lanjut ke slide berikutnya. Proses pelaksanaan qisas itu ada 3. Yang pertama, pengaduan. Yang dimaksud pengaduan adalah pihak korban atau keluarga melaporkan kejadian kepada yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan. Yang maksud pemeriksaan proses investigasi dan pengumpulan bukti oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, putusan hakim. Yang maksud putusan hakim, hakim memutuskan hukuman qisas atau diyat berdasarkan barang bukti dan saksi. Lanjut ke slide yang berikutnya. Hikmah.
dan tujuan qisas. Yang pertama ada 3 juga. Yang pertama, menegakkan keadilan. Maksudnya keadilan. Maksud keadilan adalah menegakkan keadilan, memberikan hukuman yang setimpal. Dan yang kedua, pencegahan. Pencegahan yaitu memberikan efek jera agar tidak terjadi tindak pidana serupa. Dan yang terakhir, rekonsiliasi, yaitu memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban. Slide berikutnya. Perbedaan qisas dan diyat. Yang pertama, qisas adalah hukuman berupa pembalasan yang setimpal terhadap pelaku. Dan yang kedua, kompensasi adalah pembayaran ganti rugi oleh pelaku terhadap korban atau keluarganya. Dan yang ketiga, pemaafan adalah korban atau pelaku yang berhak memaafkan pelaku yang memilih diyat. Slide berikutnya. Implementasi jarima qisas atau diyat di Indonesia ada 3. Yang pertama, peraturan hukum. Yang kedua, penerapan. Dan yang ketiga, tentangan. Mungkin saya jelaskan. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUH Perdata dalam kompilasi hukum Islam masih terbatas sesuai dengan sistem. Perbedaan pandangan antara hukum umum dan hukum pidana Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.